Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Kevin Ananda Prasetya dengan NIM 21G10065 jurusan akuntansi kelas 1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu memilih artikel yang saya pilih yaitu artikel ke-10 yang berjudul Religion and Environmental Damage and Ecological Conversion, yang berbicara mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan dalam melestarikan dan mengembangkan semesta ciptaan yang dianugerahkan kepada manusia. Seluruh alam diperuntukkan bagi manusia, tetapi bukan hanya manusia tertentu, dari kelompok tertentu dan waktu tertentu, tetapi untuk semua umat manusia, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Dalam kitab suci, agama Kristen, mula-mula manusia diciptakan dalam keadaan bahagia dan harmonis dengan alam lingkungannya. Mereka ditempatkan di Taman Firdaus, tapi kemudian terjadilah yang namanya pencemaran kehidupan yang digambarkan sebagai dosa, mulai dari Adam dan Hawa sampai pada pelanggaran orang-orang Sodom dan Gomora. Zaman sekarang, dosa itu berupa pengerusakan alam, polusi yang merusak kebersihan lingkungan akibat dari industrialisasi, ditambah dengan deforestasi masif dan besar-besaran. Terjadi pengerusakan alam yang masif, bahkan terstruktur dan sistematik, karena keserakahan dan ketamakan segelintir manusia egois yang hanya berpikir demi kepentingannya sendiri. Dalam sejarah hubungan manusia dengan alam, pada awalnya hubungan antara manusia dengan alam dalam masyarakat tradisional dicirikan oleh keseimbangan ekologis dengan alam lingkungan mereka. Kemudian muncul apa yang disebut dengan istilah revolusi pada zaman Neolitikum, suatu periode di mana manusia mulai mengubah alam tanpa peduli pada akibat yang terjadi karena berubahnya proses-proses berfungsinya mekanisme alamiah. Yang lebih masif lagi ialah kemunculan revolusi industri. Negara-negara industri memanipulasi lingkungan alam sampai mengakibatkan kerusakan yang permanen tanpa memikirkan regenerasinya. Pelestarian lingkungan yang memperkuat gelombang proses terhadap model masyarakat, industri, dan ideologi ekonomi tadi. Dalam beberapa dekade terakhir ini, figur Santo Francis Assisi keluar dari lingkungan tulisan suci untuk mencari solusi masalah hubungan antara manusia dengan alam. Dia tidak membuat penelitian atau bicara secara alamiah, tapi berbicara melalui teladan hidupnya. Sangat menarik untuk menyimak. Paus agama Katolik yang terakhir memilih nama Franciscus Assisi yang sangat peduli akan lingkungan hidup. Bulan Mei 2015, Paus Franciscus menerbitkan ensiklik Laudato Si yang ditujukan bagi semua orang. Paus mengajak semua orang dari semua agama dan semua bangsa untuk ikut berpartisipasi merawat, menjaga, dan mengolah bumi sebagai rumah kita bersama. Paus menyerukan pertobatan mendasar dalam sikap hidup manusia terhadap lingkungannya dengan mengusulkan ekologi integral yang mencakup semua bidang. Untuk itu, perlu transformasi pribadi dan sosial. Artikel ini merupakan sekelumit contoh pencarian makna manusia dalam pengembaraannya yang terus-menerus di dunia ini menuju akhirat. Makna inilah yang menjadi daya dorong manusia dalam menjalani hidupnya, dan makna ini memberi arti bahwa hidup ini tidak absurd, melainkan penuh makna. Makna yang dicari dan diperjuangkan ini tergantung dari bagaimana manusia menjalani hidupnya dan bagaimana manusia menentukan sikapnya berhadapan dengan segala macam peristiwa yang dijumpainya. Sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih.